Ketika kita menyebut sesuatu dengan istilah modern, kita hampir selalu memaknainya sebagai sesuatu yang unggul. Kita mengagumi keajaiban ilmu pengetahuan, teknologi, dan pandangan hidup modern dengan rasa bangga. Namun pernahkah kita bertanya, dalam antusiasme menuju masa depan, apakah ada kebenaran mendasar tentang diri kita yang terserak dan terlupakan di masa lampau? Margaret Mead, seorang antropolog ternama dunia, memberi kita keberanian untuk melihat lebih dalam. Mead lahir di Amerika Serikat pada tahun 1901 sebagai anak sulung dari 5 bersaudara. Ayahnya seorang profesor keuangan, ibunya seorang sosiolog. Setelah menyelami psikologi, Mead melanjutkan studi doktoral dalam antropologi, disiplin yang saat itu masih baru. Pembimbingnya, Franz Boas, mengguncang teori lama tentang peradaban yang berkembang secara linier. Ia berpendapat bahwa tiap budaya memiliki kebijaksanaannya sendiri, bukan sekadar tahapan menuju kemajuan. Dunia barat bagi Boas hanyalah satu jalan di antara banyak kemungkinan, bukan puncak pencapaian manusia. Atas saran Boas, Mead berangkat ke Samoa pada tahun 1925. Dalam masyarakat pulau-pulau vulkanik di tengah Samudra Pasifik itu, Mead menemukan cermin masa lalu yang terasing dari hiruk-pikuk dunia modern. Ia hidup seperti penduduk setempat, berbahasa dengan mereka, berpakaian serupa, bahkan menggendong bayi dengan cara tradisional. Yang paling memikat hatinya adalah sikap orang Samoa terhadap seks dan hubungan manusia. Atas saran Boas, Mead berangkat ke Samoa pada tahun 1925. Dalam masyarakat pulau-pulau vulkanik di tengah Samudra Pasifik itu, Mead menemukan cermin masa lalu yang terasing dari hiruk-pikuk dunia modern. Ia hidup seperti penduduk setempat, berbahasa dengan mereka, berpakaian serupa, bahkan menggendong bayi dengan cara tradisional. Yang paling memikat hatinya adalah sikap orang Samoa terhadap seks dan hubungan manusia. Buku Coming of Age in Samoa, mengabadikan temuannya. Mead menggambarkan budaya Samoa sebagai tempat di mana seks bukanlah sesuatu yang dibebani rasa malu atau dosa. Anak-anak di sana mengetahui tentang seksualitas sejak usia dini, tidak melalui larangan atau stigma, tetapi melalui pengamatan alami. Homoseksualitas dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, dan orientasi seksual orang-orang dapat berubah seiring perjalanan hidup tanpa pernah menjadi label atau penjara. Pemahaman ini membangkitkan harapan dalam diri Mead, yang juga menjalani kehidupan pribadi yang melampaui norma zamannya. Ia memiliki suami secara berturut-turut, namun juga berbagi cinta mendalam dengan Ruth Benedict, seorang antropolog terkemuka lainnya. Mead merasa bahwa kebebasan seksual di Samoa memudahkan transisi gadis-gadis menuju kedewasaan. Mereka tidak terperangkap dalam ekspektasi untuk mematuhi standar tertentu atau mencapai momen-momen simbolis seperti pernikahan. Kekaguman Mead pada keluasan peran sosial semakin berkembang. Dalam penelitiannya di Papua Nugini, ia menemukan bahwa konsep maskulinitas dan feminitas sama sekali tidak universal. Di suku Arapesh, baik pria maupun wanita dan penuh kasih, sementara di suku Mundugumor, keduanya keras dan agresif. Temuan ini meruntuhkan asumsi bahwa sifat-sifat gender ditentukan secara alami. Mead menegaskan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh norma-norma budaya, bukan oleh jenis kelamin atau ras. Harapan sosial itulah yang memutuskan apakah seseorang akan menjadi pengasuh yang lembut atau prajurit yang garang. Pesan Mead jelas dan mendalam. Kita tidak lahir dengan batasan-batasan gender atau identitas yang kaku. Kita dibentuk, dipoles, atau ditekan oleh masyarakat. Potensi manusia selalu luas dan terbuka, namun seringkali dipersempit oleh norma-norma yang diwariskan tanpa disadari. Pengalaman Mead di lapangan turut memengaruhi cara ia membesarkan anaknya. Ia menerapkan prinsip-prinsip dari masyarakat primitif yang pernah ia pelajari, seperti menyusui berdasarkan kebutuhan anak, sebuah gagasan yang kemudian ia perkenalkan di Amerika modern. Selama Perang Dunia II, ketika akses ke Pasifik Selatan terputus, Mead beralih meneliti masyarakat kompleks, termasuk budayanya sendiri. Ia bekerja untuk militer AS, menelaah perilaku Rusia selama Perang Dingin, mencoba membaca pola-pola sikap terhadap kekuasaan. Margaret Mead hidup dengan semangat tak terbatas. Selama 5 dekade, ia menjadi wajah antropologi, mengajar, menulis, dan memberikan ceramah di seluruh dunia. Sebagai kurator di American Museum of Natural History, Mead menghasilkan 20 buku dan meraih 28 gelar kehormatan. Ia meyakini bahwa pengetahuan tentang budaya lain adalah jendela untuk memahami diri sendiri dengan lebih dalam. Seperti seorang musafir yang kembali dari perjalanan panjang,
Mead mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan sejati datang dari keberanian menyeberangi batas-batas budaya. Setiap budaya memiliki serpihan potensi manusia yang, jika ditemukan dan dibangkitkan, bisa menjadi kekuatan transformatif. Warisan Mead adalah seruan lembut agar kita tak hanya terbuai dengan modernitas, melainkan juga menyelami kedalaman masa lalu. Di sanalah kita bisa menemukan potensi-potensi yang terlupakan, benih yang menunggu untuk tumbuh di tanah kesadaran kita. Namun, Mead tidak hanya meneliti budaya untuk menjawab pertanyaan akademis. Ia mencarinya seolah mencari bagian-bagian dirinya yang tercecer, potongan-potongan makna yang tak bisa ditemukan dalam hiruk-pikuk dunia modern. Dari setiap desa terpencil yang ia kunjungi, setiap wajah asing yang menjadi akrab, Mead belajar bahwa manusia tidak pernah sesederhana yang diperkirakan masyarakatnya. Di balik setiap norma, ada kerinduan, ada kebutuhan untuk diakui tanpa dihakimi. Di antara suku-suku primitif, Mead merasakan kebebasan yang langka. Kebebasan untuk menjadi siapa saja, bebas dari peran-peran yang telah dipatenkan oleh sejarah. Masyarakat di sana tidak bertanya siapa yang seharusnya menjadi kuat atau lemah, siapa yang sepatutnya mencinta atau dicintai. Semua kemungkinan dibiarkan terbuka, seperti angin yang bergerak bebas di antara pepohonan. Dalam perjalanan hidupnya, Mead sadar bahwa perubahan tidak akan datang dari mencabut akar budaya sepenuhnya, melainkan dari merawat benih-benih pemahaman yang telah lama tertanam. Setiap orang, setiap masyarakat, menyimpan hikmah yang dapat menginspirasi dunia. Dari cara suku Arapesh mendidik anak-anak mereka dengan kelembutan, hingga bagaimana orang Samoa menyikapi cinta dengan santai dan alami. Semua itu adalah pelajaran yang tak ternilai bagi mereka yang terlalu lama terperangkap dalam batas-batas kaku norma modern. Mead percaya bahwa untuk menemukan diri kita yang sejati, kita harus berani menanggalkan pakaian budaya yang terlalu ketat, yang mengurung jiwa kita seperti sangkar burung. Mungkin kita harus belajar dari masyarakat yang pernah dianggap terbelakang, yang sesungguhnya telah memahami hal-hal yang kita lupakan, bahwa manusia adalah makhluk yang mengalir, berubah, dan berkembang. Ia mengajarkan bahwa cinta, peran, dan identitas tidak harus dikurung dalam definisi. Bahwa menjadi manusia berarti menjadi sesuatu yang tak pernah selesai, proses tanpa ujung, pencarian tanpa batas. Mead melihat kehidupan bukan sebagai serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi, tapi sebagai tarian penuh kemungkinan, di mana setiap langkah, salah atau benar, adalah bagian dari melodi besar keberadaan. Ketika masa tuanya tiba, Mead tidak pernah berhenti bermimpi. Ia masih berharap bahwa suatu hari masyarakat bisa lebih ramah pada perbedaan, lebih terbuka terhadap apa yang tidak bisa dimengerti dalam sekejap mata. Di setiap perjalanannya, ia meninggalkan jejak ide, seperti lilin kecil yang menyala di tengah gelap, berharap suatu saat dunia akan melihat cahaya-cahaya itu dan memahami bahwa yang membuat kita manusia bukanlah keseragaman, tetapi keragaman yang kita terima dan rayakan. Warisan Mead bukan hanya tumpukan buku atau penghargaan. Warisannya adalah gagasan bahwa setiap kita, dimanapun berada, memiliki potensi yang belum tersentuh menunggu untuk ditemukan. Dan di sanalah kebebasan sejati terletak, bukan dalam mengejar kesempurnaan, tetapi dalam keberanian untuk menjadi apa saja, siapa saja, di dunia yang terus berubah. Margaret Mead mengajarkan kita bahwa tak perlu takut menempuh jalan yang berbeda, sebab di setiap belokan baru, mungkin kita justru menemukan diri kita yang paling sejati. Kita, seperti budaya yang ia teliti, adalah perjalanan yang tak pernah selesai, potensi tanpa akhir, menanti untuk dibangkitkan.